Oke, minggu lalu kita sudah bahas beberapa teorema ya terkait dengan teori grup. Pertama, kita ingat kembali tentang konsep dari subgrup ya. Konsep dari subgrup. Jadi, misalkan ya, sebuah himpunan beranggotakan G alfa. Yang membentuk grup G. Nah, kemudian jika subhimpunan yang beranggotakan H beta misalnya juga membentuk grup, kita sebut saja H. Di sini maka H merupakan subgrup dari G. Nah, yang kita bisa tuliskan dalam notasi matematik H sebagai subgrup ya, atau kalian masih ingat himpunan, subhimpunan. Jadi subhimpunan itu bagian lebih kecil daripada bagian yang lebih besar, yaitu himpunan itu sendiri. Jadi begitu juga dengan grup. Jadi kalau misalkan ada sebuah grup besar, grup G, kemudian grup G ini tentunya ada beranggota-gotakan G alfa, ya di sini ya, G alfa. Kemudian di dalamnya terdapat subhimpunan H beta yang juga membentuk grup, maka H itu adalah bagian dari grup G. Contohnya, contoh. Kalau masih ingat di awal, SO2, grup ortogonal yang dimensinya 2x2, kemudian determinannya sama dengan 1, itu merupakan subgrup dari SO3. Kemudian yang kedua, SM, ini grup permutasi yang objeknya ada M, kemudian dia merupakan subgrup dari SN dengan catatan M-nya harus lebih kecil daripada N.
Contohnya permutasi dari 3 objek ya. Contoh di sini permutasi dari 3 objek sama halnya seperti permutasi 5 objek dengan catatan dengan membuat 2 objek tetap. Ya, jadi S3 itu merupakan subgrup daripada S5. Jadi permutasi 3 objek itu sama seperti permutasi 5 objek dengan kita buat 2 objek dari S5 itu tetap. Kemudian yang berikutnya, yang ketiga, AN itu subgrup daripada SN. Nah, ini sendiri adalah permutasi genap. Yang berikutnya, contoh lainnya, grup siklik Z2 itu merupakan subgrup daripada Z4. Tetapi, nah ini contoh yang lain, tetapi Z2 itu bukan subgrup daripada Z5. Nanti kita bahas ini. Kemudian berikutnya, SO3 sendiri. Nah, tadi kan SO2 subgrup daripada SO3, dan SO3 sendiri itu adalah subgrup daripada grup linear yang khusus spesial, yang entry-nya itu adalah bilangan real. Nah, jadi itu pengertian daripada subgrup ya, sama seperti himpunan, kemudian di dalamnya itu adalah subhimpunan seperti ini misalnya. Jadi kalau kita gambarkan, jadi ada grup G, ini adalah G, kemudian di dalamnya itu ada grup juga, ya, grup H. Nah, jadi H ini bagian daripada G, tapi dia juga memiliki sifat grup. Nah, seperti sifat grup yang kemarin, kalian masih ingat, dia harus closure, ya. Saya ulangi lagi ya, ini harus sangat penting, harus diingat lagi. Dia harus closure. Kemudian selain itu asosiatif. Kemudian yang ketiga, dia harus memiliki inverse. Identitas dulu ya, identitas tentunya. Dan terakhir, memiliki inverse. Nah, jadi kalau dipenuhi sifat-sifat ini, maka kita sebutkan sebagai grup. Ada juga tambahan abelian, tapi abelian tidak termasuk syarat ya, karena ada juga grup yang non abelian. Ya, contohnya itu adalah perkalian matriks. Perkalian matriks itu dia asosiatif, tapi belum tentu dia abelian atau komutatif. Abelian maksudnya dia AB itu sama dengan BA ya. Seperti halnya 2 kali 3 itu sama dengan 3 kali 2. Kemudian subgrup, kemarin juga sempat dibahas ini, subgrup
siklik ya. Ini saya tuliskan aja ini siklik. Nah, jadi kalau misalkan ada, saya tuliskan aja untuk grup beranggotakan G, kemudian ambil beberapa anggota. Beberapa anggota ini maksudnya anggota dari himpunan G ya. Kita sebut saja G kecil. Dan kalikan dengan anggota grup itu sendiri. Maka kita bisa tuliskan hasil himpunannya adalah G, kemudian G kuadrat. Nah, G kuadrat sendiri itu adalah komposisi ya, GG atau produk dari GG. Kemudian G3 itu adalah produk dari G kuadrat G. Kemudian dan seterusnya. Nah, jadi G kuadrat ini maksudnya operasi anggota itu 2 kali ya. Ya, G dengan G. Dan G3 berarti 3 kali dia, G, G, dan G. Nah, kemudian di catatan di sini selama hasil perkalian tidak sama dengan identitas, maka perkalian dapat diteruskan. Ini harus diingat ya. Maka perkalian dapat diteruskan. Nah, berikutnya karena grup G berhingga, maka akan berakhir dengan GK, operasi K kali, itu sama dengan I. Nah, jadi seperti yang tadi, kalau misalkan dia grip siklik Z2, berarti G atau G kuadrat itu akan berakhir di I. Kalau dia 3, berarti G sebanyak 3 kali akan berakhir di I. Sehingga kita bisa tuliskan anggota-anggota himpunannya itu adalah I, kemudian G, kemudian G kuadrat, dan seterusnya. Nah, karena G0 kita ambil sebagai I, maka ini akan berakhir, kalau misalnya kita anggap G0 itu adalah G1, maka ini berakhir di GK, tapi karena kita ambil G0 adalah I, atau identitas, maka akan berakhir di GK-1. Yang jumlahnya ini tentunya, jumlahnya ini adalah K ya. Jumlahnya ini mulai dari mulai dari 0, 1 sampai dengan K-1 ya. Nah, totalnya adalah K yang dia membentuk subgrup, kita namakan dengan ZK. Nah, kemudian kalau misalkan
grupnya itu berhingga, ya, dia merupakan kumpulan dari grup siklik. Kalau misalkan K-nya sama dengan jumlah anggota grup G, jadi di sini catatan, jika K sama dengan jumlah anggota dari grup G, maka G adalah grup siklik Z. Ya, tentunya make sense ya. Kalau misalkan dia 3, anggotanya 3, ya, kemudian dia sama ya, jumlah anggota grup G-nya juga sama, 3 juga, maka itu adalah grup Z3. Ya. Kemudian, ini saya review lagi terkait dengan teorema Lagrange ya. Kemarin belum sempat detail, jadi kita review lagi terkait dengan teorema Lagrange. Jadi teorema Lagrange itu misalkan ya, misalkan G dengan N anggota, ya, N buah anggota maksudnya, dia memiliki jumlah anggota grup sama dengan N, kemudian subgrup H memiliki M anggota, M buah anggota, maka saya tulis ya di sini. Kemudian M adalah faktor ya, dari N. Nah, jadi maksudnya faktor ini adalah seperti halnya misalkan 6 ya. Itu faktornya kan 2 dengan 3 ya. Jadi 2 itu adalah faktor dari 6. Nah, dengan kata lain di sini, ini dengan kata lain, M per N, N per M, karena N itu adalah anggota grup yang lebih besar, N per M adalah bilangan bulat. Adalah bilangan bulat. Nah, kita buktikan ya. Jadi kalau misalkan, jadi kita buktikan, bukti ya. Kita buktikan. Bukti. Jadi kita lihat anggota H, anggota dari H, itu kita sebutkan saja sebagai H1, kemudian H2, kemudian H3, itu sampai dengan HM. Karena kan kita tadi anggap grup H itu dia beranggotakan M anggota, ya, jumlahnya M. Maka kita berhenti di M. Kemudian H itu membentuk grup tentunya ya, grup. Dan pasti
memiliki identitas. Ya, kalau dia grup, dia harus memiliki identitas. Identitas kita sebut saja sebagai I. Ya, dalam hal ini kita sebut saja sebagai I. Kemudian yang berikutnya, catatan berikutnya itu grup ini tidak berisi anggota grup yang sama. Nah, jadi grup H ini tidak memiliki anggota grup yang sama. Misalkan H1 sama dengan H2, tidak demikian ya. Tidak berisi anggota grup yang sama. Nah, dengan catatan berarti di sini HA itu kita sebut saja sebagai A ya, A dan B. HA tidak sama dengan HB untuk A yang tidak sama ya. Ya, kita misalkan ya, misalkan G1, kita misalkan G1 ini membuktikannya, G1 elemen daripada grup, tetapi G1 itu bukan elemen daripada H. Jadi kalau masih ingat yang kemarin, jadi kalau misalkan saya buatkan aja ini adalah G, nah ini adalah G, kemudian di sini ini adalah H, maka kita bisa tuliskan yang ini adalah G1. Jadi G1 itu merupakan elemen dari G, tapi dia bukan elemen daripada H. Jadi G1 itu di luar H. Nah, sekarang kita tinjau ya. Kita tinjau anggota-anggota grupnya, kita kalikan dari kanan kiri sama saja. Ini coba kita kalikan dari kanan ya. Ya sama saja ya. Mau kita kalikan G1-nya dari kanan kiri sama saja. G1. Jadi kalau misalkan anggota-anggotanya H1, kemudian H2 sampai dengan HM, kita kalikan dari kanan G1 ini kan maksudnya adalah G1 sama saja sebenarnya, H1, G1, H2, G1 sampai dengan HM G1. Ya, kita tuliskan seperti itu. Nah, kita klaim tadi anggota-anggota dari grup ini berlainan tentunya, berlainan satu dengan yang lain. Kita buktikan dengan kontradiksi ya. Jadi anggota-anggota H1, G1, H2, G1 dan seterusnya ini dia berlainan ya. Jadi kita lihat tadi anggota-anggota dari H itu dia berlainan. Jadi kita bukti dengan kontradiksi ya. Bukti dengan kontradiksi. Jadi kalau misalkan A tidak sama dengan B, nah, ini kontradiksinya, HA G1 itu sama dengan HB G1, maka kita kalikan dari kanan ya. Jadi HA G1, karena dia G1 itu dia grup, dia tentunya memiliki inverse. Jadi kita kalikan dengan G1 inverse. Kemudian HB kita kalikan juga dengan inverse-nya. Maka kalau misalkan dia sama, maka harus dipenuhi adalah HA itu sama dengan HB. Sementara tadi di awal kita sudah sebutkan bahwa
H itu tidak sama dengan B jika A tidak sama dengan B. Kemudian kita juga klaim ya. Kita juga klaim sini tak satu pun dari anggota ya, satu pun anggota dari grup pada daftar anggota ini ya, ini kan H dari H1 ya tadi, H1, kemudian H2 sampai dengan H. Nah, ini kita buktikan. Kita buktikan. Nah, jadi untuk beberapa A dan B, maka kita bisa tuliskan HA G1 sama dengan HB. Nah, jadi kalau misalkan dia anggota dari grup ini kan berarti dia di luar ini ya, HAG1 itu tidak sama dengan HB. Nah, kalau ini kontradiksinya kita buat. Jadi HAG1 sama dengan HB. Kita sebut saja. Kemudian kita kalikan dari kiri inverse-nya ya. Jadi HA inverse HA, kemudian G1, kemudian HA inverse HB. Maka kita dapatkan G1 itu adalah H inverse daripada HB. Nah, jadi di sini yang berlawanan dengan ungkapan G1 tidak di dalam H. Jadi kalau misalkan kita sebutkan kontradiksinya di sini nih, kalau misalkan HAG1 itu sama dengan HB, maka G1-nya sendiri itu adalah HA inverse HB yang tentunya ini merupakan anggota dari grup H. Nah, tentunya berlawanan ya. Jadi pembuktian ini pembuktian yang berlawanan daripada yang sebelumnya. Kalau yang sebelumnya kita sebutkan bahwa tidak ada satupun ya anggota dari grup itu yang berada di daftar anggota H. Nah, berlawanan. Jadi ini buktinya itu dibuktikan dengan cara berlawanan ya. Kemudian kita ambil berikutnya G1 tadi sudah kita buktikan ya. Jadi G1 itu ternyata di luar daripada H ya, di grup H. Kemudian kita ambil berikutnya kita ambil mohon maaf Pak, izin memotong. ya. Ada itu Pak, ada itu teman yang belum di ACC Pak. Udah kayaknya sepertinya udah. Baik. Ya, sepertinya udah. Ya. Tadi udah saya approve ya. Berikutnya kita ambil saja elemen G2 ya. Nah, berikutnya kan karena kita sudah ambil G1 tadi, ternyata G1 itu di luar daripada H ya. Kita lihat ya. Kemudian kita ambil elemen G2 ya. Nah, elemen G2 sama saja kita operasikan dari kanan ya. H1, kemudian G2, kemudian H2, kemudian G2, dan seterusnya ya. Sampai dengan HM G2. Nah, sama saja ini seperti yang tadi ya. Ini adalah himpunan H-nya, H1, H2, dan seterusnya, sampai dengan HM, dan dioperasikan, kita ambil right coset ya, jadi yang dari kanan ya. Sama saja, left sama right sama saja hasilnya. Nah, kita juga klaim di sini, kita juga klaim, kita juga mengklaim setiap
dari anggota grup ini berbeda ya. Nah, jadi kita buktikan lagi secara kontradiksi ya. Ya, caranya gitu. Jadi kalau misalkan dia bukti ya, bukti. Jadi sebutkan saja dia untuk A tidak sama dengan B, kita sebutkan saja dia sama ya. HA G2 itu sama dengan HB G2. Nah, ini kontradiksinya. Kalau yang tadi kan kita lihat di situ setiap anggota grup yang dibentuk dari right coset ini dia tidak sama ya. Nah, kita sebutkan saja dia untuk A tidak sama dengan B, sebutkan saja dia sama. Ini bukti terbaliknya. Kemudian dengan cara yang sama kita kalikan dari kanan inverse-nya ya. Karena G itu adalah grup ya, G2-nya juga merupakan anggota grup G, maka dia juga memiliki inverse. Nah, jadi ini inverse-nya ya. G2. Nah, G2. Maka kalau misalkan dia sama di sini, tentunya harus dipenuhi sifat HA itu harus sama dengan HB. Sementara di awal tadi HA itu tidak sama dengan HB, berarti dia terbukti ya. Dengan klaim seperti ini dia terbukti. Nah, kalau di klaimnya kontradiksi HA tidak sama dengan HB, nah, tidak terbukti pernyataannya, berarti dia salah buktinya. Tapi kalau ini ternyata HA sama dengan HB, berarti pembuktian terbaliknya, berarti HA itu tidak sama dengan HB ya. Nah, jadi sifatnya itu dibalik seperti itu. Berarti HA G2 itu tidak sama dengan HB G2. Jadi setiap elemen-elemen di dalam HA G itu atau H1 G2, H2 G2 dan seterusnya sampai HM G2 itu dia tidak sama. Kemudian di sini juga kita bisa dapat simpulkan juga anggota grup ini ya, anggota grup ini juga tidak berada di H yang pertama ya, tidak berada di H. Jadi saya tuliskan aja di sini ya. Jadi G2 kita sebutkan. Jadi tidak berada anggotanya ya, anggota dari grup ini tidak berada pada H1, H2 sampai dengan HM atau dan juga tidak berada atau kita sebutkan aja dan juga tidak berada pada H1, H2 sampai dengan HM G1. Ya, jadi tidak berada di dua-dua ini apa? Himpunan ini. Nah, ini kita bisa buktikan ya. Ya kita buktikan. Ya, kita buktikan dengan cara terbalik juga. Kita buktikan. Ya. Jadi kita buktikan HA G2, kita sebutkan. Jadi kalian sudah tahu nih algoritma cara membuktikannya seperti ini ya. Jadi kalau misalkan HAG2 itu sama dengan HBG1, karena tadi kan kita sebutkan HAG2 itu tidak sama dengan HBG1 ya. Maka sekarang kita sebutkan saja dia sama, maka kita kalikan dari sebelah kiri ya, inverse-nya. Karena H itu adalah grup, tentunya anggota-anggotanya juga memiliki inverse. Jadi kita kalikan HA, kemudian ini G2, kemudian ini berarti HA inverse, kemudian ini adalah HB, kemudian G1.
Maka di sini kita dapatkan, ini kita misalkan aja ini dengan HC. Nah, jadi kita bisa tuliskan di sini G2 itu sama saja dengan HC kemudian G1A. Ini kalian terapkan di sini sifat closure ya, sifat tertutup. Jadi kalau misalkan HC itu anggota dari grup, kemudian G1 juga anggota dari grup, maka kalau dikalikan dia merupakan anggota grup itu sendiri ya. Nah, makanya di sini G2 itu bukan anggota dari grup HC dan G1. Jadi ini berlawanan ya. Jadi berlawanan. Jadi kalau misalkan ini tadi dia harus berada di G1H, sementara G2 itu sendiri kita sebutkan tadi dia tidak berada di G1H. Dia berlawanan. Jadi G2-nya jadi kita bisa tuliskan di sini. Jadi G2 tidak berada pada di kesimpulannya ya, pada himpunan yang ini ya. H1, H2 sampai dengan HM G1. Nah, kita ulangi proses ini, kita ambil G3 ya. Kita ambil G3, kemudian kita buktikan. Ternyata G3 juga tidak masuk di dalam grup anggota grup H, kemudian G1H dan G2H dan seterusnya. Sampai dengan K ya. Ya, dengan K ya. Sampai dengan habis semuanya. Jadi semua habis anggota-anggota grup ya, anggota-anggota grupnya. Kemudian kita bisa tuliskan di sini ya. Jadi H1 kemudian H2 ini sampai dengan HM kemudian GJ kita operasikan. J-nya bergerak dari 0 ya, 1, 2 dan seterusnya sampai dengan, karena kita ambil G0-nya 0 ya, maka berakhir di K-1. Tapi total jumlahnya ini tetap K ya, dengan catatan di sini G0-nya adalah inverse ya. Kita ambil di sini G0-nya adalah inverse. Nah. Sehingga kita bisa tuliskan ya, G itu sendiri itu dia beranggotakan ya, H1 kemudian H2 sampai dengan HM G0 ya. Kita nggak sebutkan G0 ini karena dia inverse. Jadi kita anggap saja dia 1 ya. Jadi kita sebutkan seperti ini ya. Ini sebenarnya secara implisit di sini ada G0. Kalau mau dituliskan juga boleh ya, G0 di sini. Kemudian di sini H1 kemudian H2 sampai dengan HM, kemudian di sini adalah G1, nah, seperti yang tadi kita buktikan juga sampai H2, jadi di sini adalah H1, H2, sampai dengan HM, kemudian G2, kemudian dan seterusnya ya, dan seterusnya. Sampai dengan sampai habis ya, H1, H2 sampai dengan HM, bagiannya habis, jadi ini jadi G K-1. Sehingga kita bisa tuliskan di sini ya, kita bisa tuliskan ini anggota grup G-nya adalah N ya. N. Nah, kemudian kalau kita faktorkan di sini, maka kita dapatkan di sini totalnya ini adalah K, kemudian dikalikan dengan M ya, anggota M-nya dulu, kalikan K. Sehingga kita dapatkan di sini persamaan N itu sama dengan M dikalikan dengan K. Nah, ini bukti teorema yang tadi ya. Sehingga dari sini kita bisa dapatkan
bahwa K-nya itu adalah N per M. Nah, jadi K itu adalah faktor daripada N. Nah, seperti awalnya tadi yang kita coba lihat lagi. Nah, sampai panjang seperti ini. Sebenarnya kalau mau dibuktikan banyak bisa juga, tapi kan cukup 2 saja kita buktikan sudah mewakili anggota-anggota lainnya. Ini ya tadi ya. Jadi kalian bisa lihat di sini, misalkan G dengan N anggota, kemudian subgrup H memiliki M anggota, kemudian M adalah faktor dari N. Nah, dengan kata lain, N per M itu adalah bilangan bulat. Jadi faktor misalkan 6 ya, 6 itu adalah perkalian 2 kali 3. Jadi 2 atau 3 itu adalah faktor daripada 6. Nah, jadi itu maksudnya. Nah, jadi kita bisa tuliskan di sini contoh-contohnya ya. Contoh-contohnya. Jadi Z3 grup subsiklik Z3 itu merupakan subgrup daripada Z12. Jadi dia subgrup daripada Z12. Tapi Z3, meskipun Z3 ini lebih kecil daripada 14, bukan ya. Bukan subgrup daripada Z14. Nah, jadi kita bisa dapatkan juga di sini kesimpulan jika P adalah bilangan prima, nah, maksudnya ini adalah ZP ya, misalkan ya. ZP adalah bilangan prima, maka ZP tidak memiliki subgrup non-trivial. Nah, jadi ini maksudnya kalau misalkan bilangan prima, contohnya 14 tadi ya. Jadi 3 ya, 14 kan bukan bilangan prima. Contohnya Z2 ya, Z2 kemudian Z3, Z5 dan seterusnya ya. Bilangan prima, dia tidak memiliki subgrup selain trivial. Trivial di sini maksudnya ada subgrupnya itu identitas. Tapi kan identitas itu kan trivial. Kalau identitas pasti memenuhi sifat-sifat grup. Kalau identitas kan dikalikan dengan dia sendiri, dia sendiri. Kemudian dia memiliki inverse juga. Kemudian dia bersifat asosiatif juga kalau kita ulangi. Kemudian dia juga memiliki sifat tertutup karena inverse kali inverse ya. Identitas kali identitas ya, identitas itu sendiri. Jadi tidak ada yang spesial di situ. Jadi itu kesimpulan. Jadi kalau misalkan dia P-nya adalah bilangan prima, maka dia hanya memiliki subgrup yang trivial. Atau dengan kata lain, kalau misalkan dia P-nya adalah bilangan prima, dia tidak memiliki subgrup non-trivial. Nah, jadi ini kita bisa simpulkan ada hubungan antara teori grup dengan teori bilangan. Nah, jadi saya sebutkan di sini kenapa? Karena misalkan ya, kalian misalkan tulis 6 ya. 6 itu faktornya adalah 2 kali 3. Ada faktornya. Tapi kalau misalkan 5, faktornya berapa? Selain 1 nggak ada ya. 5 kali 1. Jadi kalau misalkan dia 8, terhadap perkalian bisa 2 kali 4 ya. Saya tuliskan aja. Ya, ini bisa 1 kali 8 atau 8 kali 1 sama saja. Bisa juga 2 kali 4. Ada berapa lagi? Bisa juga 2 kali 2
kali 2 sama saja dengan 2 kali 4 tadi ya. 2 kali 4, 1 kali 8, ini sama saja. Nah, jadi ini memiliki faktor kalau di sini. Ini ada faktor selain daripada 1 kan? Ini ada 2 kan? 2, 2. Nah, kalau ini dia trivial ya. Hanya kita bisa kalikan dengan 1, yang lain nggak ada. Bilangan bulat lain nggak ada terpenuhi di sini. Misalkan 13 juga sama kan? Tidak ada faktornya. Jadi makanya di sini disebutkan teori bilangan dengan teori grup itu dia memiliki hubungan ya terhadap sifat ini. Seperti sifat Lagrange teorem tadi ya, teorema Lagrange. Kemudian kemarin juga kita sempat membahas subgroup ya, subgroup. Jadi kalau misal direct product ya, direct product. Ya, jadi direct product kalau misalkan ada grup F, ya, kemudian juga ada grup kita diberikan grup G, maka kita bisa definisikan grup besarnya. Definisinya adalah F. Nah, ini simbolnya direct product terhadap G. Nah, tentunya ini beranggotakan. Nah, ini beranggotakan masing-masing ya. Ini beranggotakan F dan G. Jadi kalau misalkan kita operasikan FG, kemudian kita operasikan dengan F aksen G aksen, nah maksudnya ada anggota grup lain juga, tapi dia kombinasi dari atau ya kombinasi dari grup F dan G, maka hasilnya adalah F aksen G aksen. Nah, tentunya dia memiliki identitas di sini. Identitas dari H, kita bisa tuliskan identitas dari H itu adalah I, tapi kalau mau bertele-tele juga bisa, kita bisa tuliskan IH juga bisa, tapi kan untuk menyederhanakan tidak perlu ya. IH itu adalah IF, karena secara umum ya tidak sama tentunya identitas dari himpunan atau grup dari F dan G. Jadi secara konsep dia berbeda. Jadi kalau misalkan di sini, jika F memiliki M anggota, G N anggota, maka F direct product G memiliki M N anggota. Ya, contohnya kita bisa masuk ke di sini Weir Group ya. Weir itu kan bahasa Jerman ya. Jadi kita masuk ke client Weir Group. Bahasa Jerman kalian tahu itu mulai dari ein, zwei, zwei, drei, vier, fünf, lagi sieben ya, 9, 10. Jadi vier itu maksudnya 4 ya, for kalau dalam bahasa Inggris. Ini grup 4. Maka kita sebutkan perkalian direct produknya ya, atau perkalian direct ya, atau direct product Z2 dan Z2. Nah, seperti halnya tadi kan, Z2 itu 2 anggota, Z2 juga 2 anggota di sini, berarti
perkaliannya ini dia memiliki 4 anggota. Nah, kalian masih ingat Z2 contohnya yang paling umum kita representasikan itu adalah akar dari 1 ya. Akar kuadrat dari 1 itu ada 2 kan? Bisa 1 min 1, ini juga sama. 1 dan min 1. Tentunya perkalian-perkalian directnya ini itu kita bisa tuliskan anggotanya adalah I, berarti 1 1 kan? Karena kalian bisa lihat di sini misalkan ya. Ini berarti kan 1 di sini 1, kemudian kombinasi berikutnya adalah 1 min 1 dan seterusnya. Sampai kita bisa tuliskan A misalnya itu adalah min 1 1, kemudian B adalah 1, kemudian min 1, dan C adalah min 1 dan min 1. Nah, ini anggota-anggotanya. Nah, dan kita bisa tuliskan juga di sini AB, itu tentunya adalah, kalian bisa lihat di sini A dengan B min 1, 1, min 1, iya 1 kali min 1, min 1 menjadi adalah min 1 dan min 1. Dan ini adalah C. Nah, C. Namun di sini ya, ada kesimpulan juga Z2 direct product dengan Z2 berbeda dengan Z4. Ya. Dia berbeda ya. Kalau strukturnya dia sama, tapi dia berbeda. Jadi kan ada 4 anggota juga, tapi dia berbeda. Karena kalau Z4 sendiri adalah, kalau masih ingat Z4, berarti akar kuadrat dari 1 contohnya. Itu berarti ada 1 anggotanya, kemudian I, kemudian min 1, kemudian minus I. Nah, dia sama ya, anggotanya jumlahnya 4, tapi dia berbeda ininya, sifatnya di sini. Karena kalau misalnya kita lihat di sini, kuadrat dari Z2, kita bisa tuliskan di sini kuadrat dari Z2 direct product dengan Z2 itu sama dengan I. Ya, kalian bisa lihat aja. 1 1 di sini ya. 1 1. Ini kan ya. 1 direct product, 1 tidak terlalu spesial ya. Biasanya min 1 1, kemudian ini min 1 1. Ini tentunya kita kuadratkan ya, berarti ini kan dikali ini ya, sama dengan dia sendiri, ini adalah 1 1. Balik lagi ke identitas dan seterusnya, min 1 dan seterusnya. Dia balik lagi ke identitas. Nah, tapi berbeda dengan Z4 ya, kuadrat dari Z4. Berarti kalau Z4 kita bisa lihat di ini ya, anggota-anggotanya. Berarti dia I kuadrat, dia sama dengan min 1. Dan tidak sama dengan 1. Karena kamu kuadratkan, di sini anggota-anggotanya adalah min 1. Nah, Z2 tadi kita sebutkan dengan Klein-Weir group ya, atau kita sebutkan sebagai grup 4 ya, kalau dalam bahasa Jerman ya, karena Weir itu menyatakan 4 ya. Nah, kemudian ini merupakan salah satu acuan ya dalam fisika teori ya, dalam fisika ya. Jadi kita bisa membentuk subgrup, membentuk grup yang lebih besar dari perkalian grup yang kecil ya. Contohnya kalau di awal
Kemarin kalian masih ingat SU3 ya, jadi standar model ya. SU3, kemudian SU2, kemudian U1 ya. Jadi berarti kan standar model itu ini berkaitan dengan saya lupa SU3 kalau nggak salah ya, bukan SU2 ya. Ya, sorry, ya SU3 ya, SU3. SU3 itu berkaitan dengan interaksi kuat ya. Interaksi kuat. Kemudian ini berkaitan dengan interaksi lemah atau weak interaction ya. Interaksi kuat itu maksudnya berkaitan dengan kenapa misalkan ada inti atom itu ya, yang menyebabkan proton itu dengan neutron itu berada di inti atom ya, berkaitan dengan itu. Kalau misalkan interaksi lemah berkaitan dengan peluruhan ya. Kemudian ini adalah interaksi elektromagnetik. Interaksi elektromagnetik. Jadi kita bisa tuliskan seperti itu. Tentunya ini berdasarkan direct product yang kita mulai tadi ya, dari Z2, direct product Z2 ya, contohnya. Sekilas terkait dengan teori grup ya. Ini teori grup tentunya berasal dari matematika ya. Tentunya orang berebut menyebut siapa yang jadi cocok jadi pendiri ya, atau yang menemukan teori grup. Jadi kan ada dalam teori grup ya, sini sekilas saja ya. Sekilas pengetahuan aja. Founder of theory group. Founder of group theory. Jadi ada yang paling terkenal itu ada Cauchy. Kemudian ya, kalian di fisika juga sering ini ya, Lagrange ya, Lagrangian itu kan termasuk dari Joseph Louis Lagrange, ini ilmuwan Prancis ya, matematika Prancis. Kemudian dari Norwegia Abel. Kemudian ada Ruffini. Kemudian yang terakhir itu Galois. Yang terkenal ini yang digadang-gadang jadi founder ini sebenarnya ini Évariste Galois ya, di matematikawan dari Prancis. Évariste Galois. Terkenal ya Galois Group ya, atau Galois Theorem. Jadi sebelum diceritakan itu, sebelum dia meninggal, dia tuliskan teoremanya, teorema matematiknya, ide matematiknya. Sebelum dia meninggal, ya, kalau dalam ceritanya dia meninggal duel ya, di usia sekitar 20 tahun. Dia belum sempat selesai kuliah tentunya. Dia baru selesai kelas apa namanya, kalau dalam Prancis itu ada kelas préparatoire Grand École. Jadi kalau di Prancis sebelum masuk ke Grand École, jadi Grand École itu berbeda dengan universitas. Grand École itu seperti halnya sekolah khusus ya, sekolah khusus. Jadi sebelum masuk ke Grand École di Prancis itu, kita dipersiapkan 2-3 tahun itu harus belajar setelah SMA. Nah, bukan bimbel, tapi karena ini dikhususkan untuk orang-orang yang ingin sekolah di Grand École, maka dia harus belajar selama 2-3 tahun supaya dia bisa lulus di Grand École. Jadi Galois lulus dari sini, kemudian dia masuk di sebelumnya dia tidak masuk di École Polytechnique,
dia masuk di École Normale Supérieure ya. Nah, École Normale Supérieure di Paris ya. Nah, jadi sekilas ya. Jadi dia meskipun sebenarnya dia dianggap 20 tahun dia sudah menemukan teori grup, sebenarnya dia juga masuk di seleksi ketat di kelas Propatroa Grand École ini. Karena ini tidak mudah ya. Ini juga dipilih orang-orang yang bisa mengikuti kelas Propatroa sebelum dia masuk ke Grand École. Berbeda dengan universitas ya. Grand École itu dia apa ya, kalau di Indonesia itu seperti halnya sekolah kedinasan ya. Tapi kalau di Prancis mempersiapkan, kalau di ekol normal lebih mempersiapkan banyak guru-guru yang tentunya nanti setelah mereka lulus jadi guru profesor agrege namanya. Tapi harus ujian lagi, ujian setahun persiapan seperti halnya kalau di Indonesia itu ujian PNS ya, setahun dulu persiapan, tapi yang dipersiapkan adalah matematika atau fisika. Kalau dia mau jadi guru matematik, dia harus persiapkan matematik selama setahun, kemudian dia baru tes, baru lulus jadi guru ya. Jadi guru di SMA atau di kelas Propatroa ini. Ya, Galois itu meninggalnya duel, ada sebutkan karena dia beraliran politik republik, kemudian dia kontra dengan monarki yang sebelumnya kan yang paling dominan di Prancis adalah kerajaan, atau ada juga yang sebut karena ini apa memperebutkan perempuan ya di ceritanya, tapi nggak tahu yang mana yang benar. Nah, jadi Galois itu termasuk founder yang paling digadang-gadang jadi founder teori grup itu Galois ya. Meskipun sebenarnya sama saja kontribusi Cauchy, Lagrange, Abel, Ruffini itu sama saja. Nah, kemudian itu sekilas saja ya, terkait dengan teori grup ya. Kemudian kita masuk ke berikutnya ya, terkait dengan homomorfisme dan isomorfisme ya. Homomorfisme ya. Jadi pemetaan ya, F grup ya, pemetaan suatu grup ya ke grup lainnya di aksen, berarti dari grup G ke G aksen pemetaan. Kalau masih nggak dari SMA belajar pemetaan, disebut ini dinamakan homomorfisme ya, atau homomorfis jika, saya sebutkan ini karena dalam bahasa Inggris ya, jika struktur perkalian grup tetap terjaga ya. Jadi kalau misalkan F G1 pemetakan ya, F G2 pemetaan G2, kemudian kita produkkan, kita petakan menjadi F G1 dan G2. Ini terpenuhi sifat tertutup. Kemudian dia perlu juga ada identitas ya, pemetaan identitas terhadap identitas. Atau kalau dalam bahasa yang lain juga bisa fungsi ya. Kita masukkan inputnya, kita dapatkan outputnya. Bisa juga seperti itu. Jadi ini maksudnya memetakan identitas. Jadi identitas G dipetakan
Oke. Identitas aksen. Nah, itu maksudnya FII. Nah, contohnya ya, penjumlahan bilangan bulat mod n isomorfik terhadap yang lain. Yang berikutnya kita masuk ke isomorfik. Kalau yang tadi homomorfism itu terkait dengan pemetaan dari suatu grup ke grup lain. Nah, berikutnya kita masuk ke isomorfik. Jadi homomorfis itu dia belum tentu isomorfik ya. Tapi kalau isomorfik kan tentunya dia homomorfik ya. Jadi isomorfik, morfik. Ya, kita masuk ke isomorfik di sini. Ini contohnya. Penjumlahan bilangan bulat mod, karena masih ingat kemarin kita sudah belajar juga mod n itu isomorfik terhadap grup siklik Zn. Nah, contohnya ya, Z2 cross atau direct product Z4. Nah, tentunya dia beranggotakan di sini NM. Di sini ada anggota lainnya adalah NM aksen ya. Jadi kalau terhadap penjumlahan di sini, maka kita bisa tuliskan NM, kemudian N aksen, M aksen, ini adalah M aksen ya maksudnya. Maka ini kita dapatkan, kalau terhadap penjumlahan ini adalah N plus N aksen, mod 2, dan M plus M aksen, mod 4. Nah, kita misalkan ya, kita mulai dari 0,0. Kita jumlahkan dengan 1. Keduanya ya, kedua anggotanya. Maka ini kita dapatkan 0 tambah 1. Kalau yang tadi kan, kalau yang sebelah kiri ini dia mod 2. Sebelah kanan dia mod 4. Ini harus diingat. Nanti kita jumlahkan ini menjadi 1, 1. Kemudian, nah ini kita jumlahkan juga dengan 1 sama 1. Berarti apa? 1 tambah 1, karena dia mod 2, berarti dia menjadi 0. 1 tambah 1, 2. Tetap, karena dia mod 4, dia belum 4. Jadi, sebelum dia mencapai 4, dijumlahkan, dia tidak kembali ke 0. Tapi kalau yang tadi kan, mod 2, berarti kalau misalkan dia 1 tambah 1, berarti dia anggotanya kan sebenarnya hanya cuma 0 dan 1. Jadi balik terus dia di situ. Jadi karena mod 2, dia tidak ada angka 2-nya, tentunya dia berulang lagi ke 0. Kemudian ini kita jumlahkan lagi. Jumlahkan 1, 1. Berarti kita dapatkan nilainya adalah 1, 3. Nah, dan seterusnya ya ini. Kita lanjutkan ya. Kita jumlahkan lagi. Nah, di bawah saja. Kita jumlahkan lagi di sini. Yang tadi ya, 1, 3 kita jumlahkan. Kita jumlahkan 1 dan 1. Kita jumlahkan 1, 3 tadi. Kita mendapatkan jadi 0,4 atau 0,0 ya. Sama saja. 0,4 ini adalah sama dengan 0, 0. Jadi dia kembali lagi ke awal. Sehingga kita bisa tuliskan seperti ini ya. Jadi kalau misalkan ada Z2, kemudian atau hitam aja di sini. Di sini adalah Z2, kemudian di sini kita misalkan dia adalah Z4. Ya, ini adalah cross-nya, direct product ya. Maka kita bisa tuliskan di sini pertama tadi
di bagian ini adalah 0,0. Kemudian di sini adalah 0,1 dan seterusnya. 0,2, 0,2 dan di sini adalah 0,3. Berarti yang di sebelah sini di sini adalah 10, 11, 12 dan di sini adalah 13. Nah, jadi kita bisa tuliskan permintaannya seperti ini. Dia ke sini. Kemudian dia lanjut lagi ke 02 tadi. Ini tadi ya. Nah, dia lanjut ini. Sini. Kemudian kita lanjutkan lagi ke titik-titik ya. Ke 13. Nah, kemudian kalau dia dari 10 ini, tentunya dia seperti ini ya. Dia ke sini. Dari sini. Kemudian dia bergerak ke sini. Kemudian dia berakhir di sini. Ya, jadi seperti halnya rektangular ya, 2x4 discrete ininya apa? Lattice-nya. Nah, jadi seperti ini. Jadi tadi dari 0, 0, kemudian 11, kemudian berapa tadi? Lupa juga saya. Nah, ini ya tadi 00, kemudian 11, 02, 13, kemudian 04 ya. Jadi 00, 11, 02, 13 tadi ya di sini ya. Ya kan dia 00, sorry ini 00, 11, kemudian dia di sini adalah 02, kemudian di sini 13, kemudian balik lagi nanti ke 00 ya. Kalau dibalik lagi. Nah, dan seterusnya kalau kalian bisa ambil contoh lain yang Z2 dengan Z3 ya. Z2 kemudian Z3. Z3 ini juga sama ya. Ini berarti N plus N aksen mod 2, kemudian di sini juga M aksen, ini kan anggotanya N produk ya. Kita bisa tuliskan ini adalah tadi sama aja NM M aksen, kemudian ini adalah mod 3. Nah, jadi di sini kalau untuk yang Z2 dan direct product Z3 ini, anggota-anggotanya nanti kalian bisa buktikan, ini anggotanya adalah 0, 0. 1, 1, 0, 2, 1, 0, dan 0, 1. Jadi dia satu lagi ya. 1, 2, 3, 4, 5. Satu lagi. 01 takut rancu. Ini 01. Dan 1, 2. Ini anggota dari Z. Anggota dari Z. Ini menggambarkan ya maksudnya. Menggambarkan.
menggambarkan anggota dari Z6 ya. Jadi di sini kita bisa simpulkan adalah Z2 plus Z3 karena dia menggambarkan anggotanya, maka di sini Z2 dan Z3 isomorfik. Dengan Z6. Ya, jadi di sini dia pemetaannya satu-satu karena dia menggambarkan anggota grup dari grup siklik Z6. Contoh lainnya adalah SO2 dan U1 ya. Ini juga dia isomorfik ya. Nah, kalian bisa ingat ya, ini adalah pemetaan SO2 ke U1 dengan sudutnya ya. Kalau nggak salah, saya sempat bahas di awal-awal ya. Nah, seperti itu. Jadi kita bisa tuliskan seperti itu. Jangan setakut. Berikutnya, Lagi nggak dipakai kan? berikutnya kita masuk ke grup permutasi ya. Jadi waktunya sepertinya sudah sedikit lagi, tapi kita bahas sedikit. Kita masuk ke grup permutasi ya. Ini finite group ya, masuk ke grup berhingga. Jadi kalian masih ingat juga, seperti di awal tadi, permutasi grup itu memiliki subgroup, kita sebut sebagai permutasi genap, AN. Jadi kan AN tadi, itu merupakan subgroup daripada SN. Nah, kemudian, yang paling terkenal di sini adalah teorema Cayley. Setiap, nah di sini kita bisa tuliskan, setiap grup berhingga G dengan N anggota adalah isomorfik atau identik dengan subgroup SN. Nah, jadi setiap grup berhingga G dengan N anggota itu dia isomorfik atau identik dengan SN. Nah, itu teoremanya. Tentunya berikutnya nanti kita akan bahas secara detail terkait dengan permutasi ya. Jadi permutasi kalian masih ingat seperti yang diputar-putar ya. Misalkan 1, 2, 3 ya, 2, 3, 1, kemudian 3, 1, 2 dan seterusnya. Jadi kalau dia ada 4, dia tentunya dia kombinasinya lebih banyak lagi. Jadi kalau dia ada 2 kan anggotanya cuma 2, objeknya cuma 2, berarti dia cuma 2 saja ya. 1, 2, 2, 1 ya. Tidak ada yang lain lagi ya. Dia balik lagi ke dia sendiri. Kalau dia 1 ya 1 saja, tidak diputar seperti apapun dia tetap sama ya.
Oke, itu saja. Saya matikan dulu ininya, recordnya.